Baik Bu, kami izin untuk mewawancara Ibu yang bertujuan untuk mengetahui pengalaman kerja Ibu dan menjadi sivitas akademik di kampus. Apakah Ibu bersedia Bu? Ya, bersedia. Kenapa milihnya Ibu? Karena dari yang kami lihat di sekitar kampus, kami melihat Ibu menarik atau berpotensi besar untuk kami wawancarai Bu. Potensi. Oke. Jadi apa nih tujuan wawancaranya? Untuk Bu, mengetahui pengalaman kerja Bu. Untuk mengetahui pengalaman kerja. Oke, silakan. Mau dimulai sekarang? Iya Bu. Oke. Baik Bu, sebelumnya kami nanya dulu itu Bu, nama dan mungkin jabatannya Bu. Sebelum menemui Ibu, udah searching dulu belum? Apa nama Ibu, jabatan? Sebagai pewawancara seharusnya udah mencari informasi sebelumnya ya? Ya, oke. Siapa yang sudah mencari dan apa aja yang sudah dapat informasi? Saya. Oke, silakan. Nama Ibu Puji Nur Rahmawati, SSI UMP. Di UMP mengajar mata kuliah fisika, lalu praktikum fisika mekanika panas. Kemudian apa lagi? Jabatannya belum tahu dapat informasinya. Belum. Berarti belum di searching. Disarankan sebagai pewawancara untuk mencari informasi narasumbernya terlebih dahulu sebelum mewawancara ya. Oke, Ibu kasih informasi kalau Ibu jabatannya masih dosen P3K, kemudian jabatan akademiknya asisten ahli. Ya, Ibu di sini. Oke, itu aja mungkin. Lalu sudah berapa lama Ibu menjadi dosen di UMP? Menjadi dosen di UMP itu sejak tahun 2023, jadi masih baru sekitar 2 tahun. Belum nyampe sih 2 tahun. Apa saja tugas yang biasa Ibu kerjakan selama menjadi dosen selain mengajar mungkin? Selama menjadi dosen yang sudah Ibu kerjakan? Wah, banyak sekali. Ya, yang pertama emang Tridharma Perguruan Tinggi ya, itu mengajar atau pendidikan, kemudian penelitian dan pengabdian. Untuk pendidikan, Ibu ngajarnya bukan hanya di Prodi S1 Teknik Elektro, tapi juga mengajar di Prodi D3 Teknik Listrik, D4 Teknik Listrik Industri, dan S1 Pendidikan Teknik Elektro. Kemudian untuk penelitian yang sudah Ibu kerjakan, itu yang dibiayai dari LPPM, ada yang berkolaborasi dengan universitas luar, ada seperti Universitas Riau, Universitas Tun Hussein UTHM, lupa kepanjangannya, Tun Hussein Malaysia, kemudian Institut Teknologi Sumatera atau ITERA, itu kolaborasi riset. Bidang penelitiannya itu mengenai sel surya. Kemudian kalau tadi pendidikan, penelitian sama pengabdian. Sudah membuat ini ke musola pompa air dari sel surya, kemudian bikin trainer kit untuk di SMKN 1 Pasaman, kemudian kemudian menjadi materi di Mentawai, SD Mentawai. Banyak kegiatan. Pengalaman Ibu cukup ini ya Bu, dalam ya Bu, Kompleks, lengkap ya Bu. Belum sih, masih ada yang lebih dalam. Oke, kemudian Ibu juga sebenarnya di sini ini menjadi pembimbing bidang prestasi di himpunan mahasiswa. Selain mereka meminta Ibu jadi pembimbing, juga Ibu memantau mahasiswa yang mau berprestasi. Jadi ada mahasiswa elektro yang sudah banyak yang berprestasi ya, yang baik tingkat nasional maupun internasional. Ibu sendiri yang memantau. Untuk bidang prestasi penanggung jawabnya Ibu, tapi biasanya kalau mereka mau meminta pembimbing itu akan dicarikan. Banyak kolaborasi dengan dosen-dosen. Sementara gitu ya Bu. Ya. Untuk pengalaman kerja lagi Bu, bisa Bu ceritakan bagaimana pengalaman Ibu
ibu selama bekerja di sini? Pengalaman mungkin yang menarik Bu Dari ibu. yang paling menarik selama di UNP ya. Karena sebelumnya itu ibu masih dosen LB dan hanya asisten riset di universitas sebelumnya. Jadi ketika masuk di UNP kita bisa mengajukan biaya proposal sendiri untuk didanai, itu salah satu yang menarik buat ibu. Kemudian dapat rekan kerja yang sangat kolaborasi gitu ya, bisa kolaborasi dengan universitas. Itu sih yang sangat mengesankan. Jadi kita bisa tukar informasi dari universitas. Mungkin ada pesan atau motivasi dari ibu dari Ayo, sebelumnya kan itu Bu, saya udah sedih juga sebelumnya informasi tentang ibu. Saya itu Bu mengetahui kalau ibu berasal dari Pekanbaru ya Bu. Jadi kan Pekanbaru dengan Padang ini kan ada perbedaan bahasa Bu. Bagaimana ibu cara mengatasi komunikasi dengan mahasiswa yang dari Padang Bu? Oke, kalau mengatasi masalah komunikasi, karena tinggal emang dari kecil udah tinggal di Pekanbaru, bahasa Minang itu kan sering didengar, mungkin sulit diucapkan. Jadi ada kadang bahasa Minang yang di Pekanbaru pun berbeda dengan bahasa Minang yang di sini. Jadi emang menyarankan untuk belajar sama ibu untuk berbahasa Indonesia. Yang kemudian untuk arti bahasa Minang ibu paham tapi ibu tidak bisa mengucapkan. Jadi kalau mereka bertanya dalam bahasa Minang, ibu menjelaskan dalam bahasa Indonesia. Tapi ibu sarankan emang tetap mereka untuk berbahasa Indonesia. Mungkin apakah ibu ada saran untuk misal mahasiswa mungkin mengalami kesulitan dalam matkul ibu seperti fisika kan itu lumayan sulit. Oke. Saran selagi silahkan lihat jadwal ibu. Kan tahu ya jadwal sudah tersebar gitu ya. Silakan kalau mau diskusi silahkan cari waktu ibu kosong. Ibu kalau tidak ada jadwal keluar, ibu selalu ada di kampus dari pagi sampai sore. Ya silakan aja datang ke ruangan. Atau di grup belajar, mau buat grup belajar silakan. Mungkin langsung tadi Bu itu Bu, kata-kata atau pesan Bu. Kata-kata atau pesan. Atau motivasi Bu. Untuk motivasi untuk siapa nih? Untuk mahasiswa Siswa ibu. Motivasi untuk mahasiswa zaman sekarang terlalu banyak yang menyalahkan orang lain, jadi jangan pernah takut salah dan mau menyalahkan orang lain, tapi belajarlah dari kesalahan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Itu aja. Oke. Mungkin itu aja Bu. Oke. Terima kasih atas Terima kasih pengalaman. Bu. Punya mau? Oke. Mungkin sangat berharga bagi kami. Mohon maaf apabila kami ada salah-salah mengucapkan Bu. Ya, Terima kasih, Bapak. sama-sama. Terima kasih udah mengundang ibu menjadi narasumber untuk diwawancarai ya. Itu Bu. Oke.